Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, marilah kita bersikap rendah hati kepada kaum muslimin yang lainnya. Tidak sombong kepada kaum muslimin yang lainnya. Sekalipun mereka terlihat di bawah kita dalam kekuatan, dalam keberanian, dalam kekayaan. Karena doa-doa orang yang lemah itu doa mereka mustajab. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Al-Bukhari di mana ra'a Sa'ad radhiyallahu anhu anna lahu fadlan ala man dunahu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melihat dirinya punya kelebihan dari orang-orang yang lemah di bawahnya. Keberaniannya, kehebatannya. Sama saat melihat demikian dalam dirinya. Maka Rasulullah memberi nasihat kepadanya. Faqala an-Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, memberikan pengajaran dengan kasih sayang. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'abaikum. Kalian dapatkan kemenangan melawan musuh-musuh kalian. Kalian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena orang-orang lemah kalian. Karena doa-doa mereka. Kita membaca penjelasan hadis ini. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mualliman rahiman wa muaddiban rafiqan wa murabbiyan haliman. Fakana idza ra'a khata'an min ahadin min ashabihi sawwabahu birifqin wa arsyadahu ila al-khairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar yang penuh kasih sayang, pendidik yang lemah lembut. Rasulullah mentarbiyah, mendidik para sahabatnya dengan sabar. Jika melihat salah seorang dari para sahabatnya melakukan kesalahan, beliau membetulkannya, mengarahkannya, memberi petunjuk pada kebaikan dengan rifkin, dengan lemah lembut. Tapi hadal hadis, dalam hadis ini, yarwi Mus'ab bin Sa'ad meriwayatkan anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ra'a anna lahu fadlan ala man dunahu min ad-du'afa. Dia melihat, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melihat dirinya punya kelebihan dari orang-orang yang lemah. Liquwwati, karena sahabat Sa'ad ini adalah orang yang kuat. Sahabat Sa'ad ini adalah orang yang pemberani, wa syaja'ati fil ghazawat, dalam pertempuran dia seorang yang pemberani. Fadzakarahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bifadli man huwa dunahu min ad-du'afai alaihi. Maka Rasul menyebutkan keutamaan orang-orang yang lemah. Apa itu? Wa anna Allah yarzuquhum wa yansuruhum bisababi du'aihim. Karena sebab doa orang-orang yang lemah itulah kalian mendapatkan kemenangan. Karena sebab doa-doa orang lemah itulah kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada kalian. Allah memberi kemenangan kepada kalian karena doa-doa orang yang lemah. Wa idza kana al-qawiyyu, jika seorang yang kuat, seorang mukmin yang kuat, yansurullahu bihil muslimin, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan sebab seorang yang kuat tersebut. Bisyaja'atihi, karena keberaniannya, wa quwwatihi, karena kekuatannya, fi muharabatil a'da, dalam memerangi musuh-musuh. Fa innahu ta'ala yansur muslimina aidan. Maka Allah menolong kaum muslimin juga itu dengan bentuk bidu'ai du'afaihim wa tadallulihim lillahi ta'ala. Karena sebab orang-orang lemah, doa orang-orang lemah, karena mereka menghinakan diri mereka kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah. Di samping seorang muslim yang kuat, kemenangan kaum muslimin yang lainnya adalah karena doa-doa orang yang lemah. Wadhalika anna ibadat ad-du'afai wa du'aahum asyaddu ikhlasan wa aktharu khusyu'an. Karena Allah menerima doa orang yang lemah ini, doa orang lemah ini kenapa? Karena ibadah orang-orang yang lemah, doa-doa mereka adalah asyaddu ikhlasan, sangat ikhlas. Wa aktsaru khusyu'an, sangat khusyuk, mengharapkan kepada Allah. Kenapa demikian? Kenapa hati mereka demikian? Li khala'i qulubihim min at-ta'alluqi bi zukhrufid dunya wa zinatiha. Karena hati mereka kosong dari bunga-bunga kehidupan dunia, tergantung
menginginkan perhiasan dunia. Hati mereka hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sofa itu ma'irihim wa kana hamuhum wahidan. Wa qad arada sallallahu alaihi wasallam bihadzal qaul. Hadda Sa'din radhiyallahu anhu ala tawadhu. Maka Nabi SAW mengajarkan hadis dalam hadis ini, bukankah kalian atau kalian ini diberikan kemenangan, kalian diberi rezeki oleh Allah SWT itu karena doa-doa orang yang lemah kalian. Ini menyebutkan bahwa atau Rasul mengajar kepada mereka bahwasanya kalian harus tawadu, rendah hati, tawadu, wa nahyal kibr, menindakkan kesombongan, wa zahbi an qulubil mu'minin, tidak menghina, tidak sombong, menindakkan kesombongan dalam hati orang-orang yang beriman. Hatta la yahtahkir ahadun ahadan, agar seseorang tidak menghina seseorang minal muslimin, dari kaum muslimin. Wafil hadis al-isti'anatu bidu'a'i du'afa'i ala nasri ala ada. Hadis ini anjuran, ajakan atau arahan agar senantiasa kita berbuat baik, tawadhu kepada kaum mukminin. Bahwasanya dengan doa orang-orang yang lemah, yang kita anggap lemah, kemenangan akan didapat. Kemenangan terhadap musuh-musuh Islam didapat. Maka kita al-isti'anah, kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang kita anggap lemah, kita lihat lemah, untuk mendoakan kemenangan kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh. Karena kemenangan pertama dengan kekuatan, dengan keberanian. Yang kedua dengan doa orang-orang yang lemah. Lianna nasra innama huwa min indillah. Karena kemenangan itu pemberian Allah, dari sisi Allah. Bukan karena hanyalah kekuatan, bukan hanya keberanian. Wala yanbaghil i'timad fihi ala mujarradil quwwa al-askariyah. Maka sepatutnya tidak hanya mengandalkan kekuatan tubuh, kekuatan persenjataan, al butula wa syaja'ah, atau tidak hanya mengandalkan keberanian, kepahlawanan, tidak demikian. Wa innama yanbaghi al-i'timad 'ala Allah wal iktsar min at-tawadhu. Hendaknya seorang memperbanyak tawadhu, bersandar kepada Allah, bersungguh walijtihad berdoa dan bersungguh dalam doa. Karena seorang mukmin mengetahui bahwasanya kemenangan itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. An-nasru min indillah. Maka dia memohon, dia menyertai usahanya dengan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita tawadhu, rendah hati, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kita terhadap, yaitu kita mendatangi orang-orang yang lemah, kita mohon kepada mereka agar mendoakan kemenangan Islam atas musuh-musuh dan mendoakan kemenangan dakwah tauhid atas musuh-musuh Islam. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang tawadhu, rendah hati,